Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai teknik sampling. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari Perkenalkan, nama saya Christian Abednego. Perkenalkan, nama saya Marsha Kaira Anastasia. dan saya sendiri Radian Rositi Kaila. Jadi next. Oke, untuk yang pertama kita masuk ke tipe sampling. Tipe sampling di dalam statistika komunikasi merujuk pada metode yang digunakan untuk memilih sekelompok individu atau unit dari populasi yang lebih besar untuk tujuan penelitian. Secara garis besar, metode penarikan sampel dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pemilihan sampel dari populasi secara acak atau dengan nama lain random atau probability sampling. Yang kedua ialah pemilihan sampel dari populasi secara tidak acak dengan nama lain non-random atau non-probability sampling. Seperti yang kita lihat sekarang ini, sampling ini dibagi menjadi dua. Ada probabilitas dan non-probabilitas. Untuk yang di probabilitas ini, ada sampling acak sederhana, ada sampling sistematik, ada sampling berstrata, ada sampling berkelompok atau cluster. Dan untuk sampling non-probabilitas ini juga dibagi menjadi empat. Itu ada sampling convenience, sampling judgment, sampling kuota, dan juga sampling snowball. Untuk selanjutnya, boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai probability sampling atau sampling probabilitas. Metode pemilihan sampel secara acak sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Metode ini objektif dan tidak bergantung pada keinginan peneliti. Sampling acak sederhana yaitu metode pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama nih. Jika populasi kecil, maka pemilihan sampel lebih mudah. Namun, jika populasi besar, maka lebih sulit karena banyaknya data yang diolah. Boleh di next. Kemudian ada sampling sistematik, cara memilih sampel dengan pola tertentu. Misalnya mengambil setiap orang kelima dari daftar nama. Metode ini praktis dibandingkan memilih secara acak satu persatu, karena sudah ada aturan dalam pemilihannya. Bisa kita lihat dari gambar tersebut, terdapat pola. Kemudian ada sampling berstrata. Metode memilih sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan kesamaan tertentu, lalu mengambil sampel dari setiap kelompok tersebut. Cara ini digunakan agar hasil penelitian lebih mewakili seluruh populasi. Bisa dilihat dari gambar. Kemudian ada sampling cluster. Cara memilih sampel dengan membagi populasi ke dalam beberapa kelompok, lalu memilih beberapa kelompok secara acak. Semua anggota dalam kelompok yang terpilih akan menjadi bagian dari sampel penelitian. Metode ini lebih praktis jika populasi terlalu besar dan sulit dijangkau satu persatu. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Marsha. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mengenai non-probability sampling. Nah, untuk tipe yang pertama adalah convenience sampling, di mana sampling ini tuh merupakan sebuah metode pengambilan sampel yang memilih elemen-elemen populasi didasarkan dari kemudahan akses atau kebetulan dan biasanya melalui wawancara. Dan teknik ini sangat cepat dan juga murah, namun hasilnya kurang bisa diandalkan karena sampel yang dipilih tidak mewakili populasi secara keseluruhan. Dan maka dari itu hasilnya tidak bisa digeneralisasi. Dan sampling convenience ini lebih cocok untuk penelitian eksploratif yang tujuannya itu untuk mengumpulkan sebuah ide atau hipotesis awal, seperti dalam tahap awal penelitian. Dan meskipun keterbatasannya, teknik ini masih digunakan dalam survei yang besar dan untuk penelitian yang tidak memerlukan kesimpulan yang kuat tentang populasi, seperti uji coba kuesioner, kelompok fokus, atau studi percobaan. Boleh di next?
Selanjutnya, judgmental sampling adalah bentuk convenience sampling di mana sampel yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti dengan menggunakan penilaian atau keahliannya mereka. Dan teknik ini sangat bergantung pada subjektivitas dan juga pengalaman dari peneliti yang memilih elemen-elemen yang dianggap mewakili populasi atau sesuai dengan tujuan dari penelitian. Dan contoh umum penggunaan teknik ini meliputi pemilihan pasar uji untuk produk baru, insinyur pembelian dalam penelitian industri, wilayah pemilihan dalam studi perilaku pemilih, saksi ahli dalam pengadilan, dan toko department store untuk uji sistem tampilan merchandise. Dan meskipun memberi kebebasan kepada peneliti, hasil dari teknik ini mungkin tidak mewakili keseluruhan populasi. Selanjutnya ada kuota sampling, di mana kuota sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang menggunakan data demografis seperti lokasi, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan juga pendapatan. Teknik ini mirip dengan judgment sampling, namun melibatkan dua tahap, di mana tahap pertama peneliti bisa merumuskan kategori kontrol atau kuota berdasarkan karakteristik populasi seperti jenis kelamin, usia, atau ras. Dan tahap kedua, peneliti bisa menentukan cara pengambilan sampel, baik cara convenience atau judgment, tergantung situasi dan juga tujuan dari penelitian. Perbedaan utama antara judgment sampling dan kuota sampling adalah dalam kuota sampling, sampel diambil dengan kuota tertentu dari setiap subgrup populasi, dan ukuran sampel biasanya lebih besar agar karakteristik sampel mendekati karakteristik populasi. Nah, yang selanjutnya ada snowball sampling, di mana bentuk judgment sampling yang digunakan untuk populasi yang kecil dan juga spesifik. Dan teknik ini dilakukan secara berantai, dimulai dengan mewawancarai responden yang relevan, kemudian merekomendasikan orang lain dengan kriteria yang serupa. Dan metode ini efektif digunakan untuk sebuah populasi yang sulit diakses atau tersebar, seperti dalam penelitian kelompok profesional spesifik. Sebagai contohnya, dalam penelitian tentang pendapat ahli penyakit dalam senior di Indonesia. Teknik ini sangat berguna karena populasi yang diteliti sangat terbatas dan sulit untuk dijangkau dengan cara lain. Snowball sampling memungkinkan peneliti bisa mengakses kelompok terfokus ini dengan lebih efisien. Oke, selanjutnya ada distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi probabilitas dari suatu statistik yang dihitung dari sampel yang diambil dari populasi. Ini menggambarkan bagaimana nilai statistik seperti rata-rata, median, atau proporsi akan bervariasi jika kita mengambil banyak sampel dari populasi yang sama. Distribusi sampling ini juga dibagi dua. Yang pertama itu ada rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah jenis distribusi sampling yang khusus berfokus pada rata-rata dari sampel yang diambil dari populasi. Ketika kita mengambil banyak sampel dari populasi dan menghitung rata-rata untuk setiap sampel. Distribusi dari semua rata-rata tersebut membentuk distribusi sampling rata-rata. Yang kedua adalah distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi probabilitas yang menggambarkan proporsi dari suatu karakteristik dalam sampel yang diambil dari populasi. Oke, ya, untuk sekarang kita lanjut dengan latihan soal. Soal pertama, gunakan sebuah kalender, kemudian secara sistematik ambil sampel setiap 18 hari, dimulai pada tanggal 6 Januari. Oke, jawabannya itu ada kita mendapat 19 sampel. Kenapa 19 sampel? Seperti yang kita ketahui, untuk tanggal awalnya itu dimulai dari tanggal 6 Januari, lalu kita tambahkan intervalnya. Intervalnya itu ada 18 hari. Jadi setiap tanggal 6 Januari kita tambah 18 hari, seterusnya sehingga kalender yang ada di tanggal itu habis. Sehingga yang kita dapatkan itu ada 24 Januari, 11 Februari, 1 Maret, 19 Maret, 6 April, 24 April, 12 Mei, 30 Mei, 17 Juni, 5 Juli, 23 Juli, 10 Agustus, 28 Agustus, 15 September, 3 Oktober, 21 Oktober, 8 November, 26 November,
dan 14 Desember. Situ kita mendapatkan 19 sampel. Soal yang nomor 2, sebuah populasi dibagi menjadi beberapa grup. Setiap grup mempunyai variasi yang besar, tetapi antar grup mempunyai variasi yang kecil. Bila Anda akan menarik sampel dari populasi tersebut, teknik mana yang Anda gunakan? Oke, untuk jawaban nomor 2 itu kita menggunakan sampling cluster. Kenapa sampling cluster? Karena biasanya metode sampling cluster dapat digunakan untuk memperoleh sampel yang lebih representatif. Kita ambil contoh, nih. Misalnya populasi seperti mahasiswa di sebuah universitas dapat dibagi berdasarkan beberapa kategori tertentu, seperti fakultas atau jurusan. Setiap fakultas berfungsi sebagai klaster yang mencakup mahasiswa dengan latar belakang, pengalaman, dan karakteristik yang beragam, sehingga menciptakan variasi yang signifikan di dalam setiap fakultas. Namun, ketika membandingkan fakultas satu dengan yang lainnya, perbedaan yang ada mungkin tidak terlalu besar, menciptakan keseragaman antar grup dengan memilih beberapa fakultas secara acak dan kemudian mengambil sampel dari mahasiswa di fakultas-fakultas tersebut. Peneliti dapat mengumpulkan data yang mencerminkan populasi secara keseluruhan tanpa harus menjangkau setiap individu. Metode ini tidak hanya efisien dalam hal waktu dan biaya, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis variasi dalam grup yang lebih besar dengan cara yang lebih struktur, sehingga hasil analisis dapat memberikan wawasan yang berharga tentang karakteristik dan juga perilaku populasi secara keseluruhan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya, soal ketiga yaitu Peresandria, manajer public relation pada sebuah perusahaan ingin mengetahui efektivitas iklan yang telah dibuat akhir-akhir ini. Untuk itu, dia mengambil buku telepon untuk menghubungi konsumen secara acak. Sebaiknya teknik sampling apa yang dilakukannya? Boleh next. Teknik yang sebaiknya digunakan adalah sampling acak sederhana atau simple random sampling. Metode ini memastikan setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih tanpa pengelompokan awal gitu. Nah, teknik ini dipilih agar setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama sehingga hasil penelitian lebih akurat, tidak bias, dan mewakili keseluruhan populasi. Boleh di next? Untuk soal nomor 4, yaitu seorang manajer produksi pada sebuah perusahaan manufaktur harus yakin bahwa produknya tidak ada yang cacat sehingga layak dijual. Selama ini, faktor terbesar dari membuat sebuah produk cacat adalah kerusakan mesin. Untuk mengetahui kapan mesin diperbaiki atau tidak, indikasinya dilihat dari jumlah produk yang cacat. Karena tidak mungkin memeriksa setiap produk, maka dilakukan sampling. Teknik mana yang lebih baik? Boleh di next. Oke, jawabannya yaitu systematic sampling atau sampling sistematik. Mengambil sampel secara berkala dari lini produksi, misalnya setiap 50 atau 100 produk. Metode ini lebih efisien dibanding memeriksa semua produk dan tetap memberikan gambaran akurat tentang tingkat kecacatan. Dengan teknik ini, produk akan dipilih berdasarkan urutan tertentu, sehingga sampel lebih teratur dan proses pengambilan data menjadi lebih mudah. Boleh di next? Baik, untuk soal yang terakhir, buatlah suatu contoh kasus penarikan sampel sehingga teknik yang digunakan merupakan sampling cluster. Boleh di next? Oke, jadi contoh kasus yang kita buat adalah terdapat sebuah penelitian yang tujuannya itu untuk mengetahui tingkat kepuasan siswa SMA terhadap penerapan kurikulum baru di Jakarta. Dan seperti yang kita tahu bahwa jumlah siswa di setiap sekolah itu sangat banyak. Maka dari itu, peneliti menggunakan teknik sampling cluster dengan membagi populasi berdasarkan sekolah-sekolah. Dari yang tadinya ada 200 sekolah SMA di Jakarta, dibuatlah menjadi secara acak oleh peneliti memilih 10 sekolah, yang di mana 10 sekolah ini disebut sebagai klaster. Kemudian siswa-siswa tersebut yang dijadikan sampel penelitian terdapat dalam 10 sekolah tersebut. Dan dengan hal ini sampel tetap memiliki dan juga mewakili populasi tanpa harus mengambil siswa dari setiap sekolah secara individu. Boleh next? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.